Oke, kita lanjut lagi di video kedua. Sudah kita selesai ngomongin tentang source of energinya, sumber dari energi, gelombang energi yang digunakan gitu ya untuk memancarkan sinar gitu. Kita breakdown menjadi bagian-bagian kecilnya atau spektrum gelombangnya. Nah, seperti yang digambar gitu ya, bahwa tadi gitu ya, C sama dengan frekuensi kali lambda. Nah kemudian gitu ya, dari situ kita mengenali pada panjang gelombang seberapa sih dia dikatakan gamma gitu ya. Kemudian panjang gelombang seberapa sih kita katakan X-ray. Kemudian kapan dikatakan ultraviolet, visible, infrared, microwave, sama radio waves gitu. Nah kan wavelength itu berbanding terbalik ya sama si frekuensi. Makanya semakin panjang gelombang gitu ya, sebenarnya dia frekuensinya semakin rendah dan sebaliknya. Udahlah kalian sudah lebih paham gitu ya daripada saya. Nah si spektrum ini gitu ya, dia bervariasi gitu ya. Bervariasi dari gamma yang paling pendek, yaitu ini gamma rays gitu ya. Kenapa dia jadi warna ungu? Ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak suka biru aja gitu ya. Dari gamma rays hingga yang paling panjang hingga sekitar kilometer gitu ya, itu radio waves. Nah ada beberapa region gitu ya dalam electromagnetic spectrum ini yang berguna terkait remote sensing. Jadi dari gamma ray sampai radio waves, apakah semua itu bisa dimanfaatkan sama remote sensing? Tidak gitu ya, tidak. Batasannya di mana Bu gitu ya? Batasannya di sini gitu ya. Untuk UV portion gitu ya, itu the shortest one gitu ya, the shortest wavelength itu cocok untuk remote sensing gitu ya. Berarti ini gitu ya, sekitar sini. Ini batasnya. Jadi yang paling pendek dari UV portion itu yang cocok untuk remote sensing. Kemudian the radiation itu bisa lebih dari situ sampai ke visible gitu ya. Dia masih bisa mengikuti visible. Dan kemudian some earth surface material gitu ya, jadi material bumi gitu ya, dia bisa mengemisikan visible light gitu ya ketika dia disinari oleh UV radiation gitu ya. Jadi nggak semua ini bisa dipergunakan untuk remote sensing, hanya spektrum gelombang tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk si remote sensing gitu ya. Nah tadi kan sudah tuh terkait sama UV portion, nggak usah lah kita ngomongin lebih panjang karena kita juga nggak bisa mata kita menangkap UV portion gitu ya. Yang coba kita lebih ke visible-nya gitu ya. Kita tahu Magiku Hibiniu gitu ya, merah hingga sampai ungu gitu. Nah yang merah jelas infrared gitu ya, dia panjang gelombangnya paling panjang gitu ya. Dan kemudian yang paling pendek ya ungu gitu ya, ultraviolet. Nah itu penting gitu ya untuk kita mengenali gitu ya, mengenali seberapa sih seberapa kecil gitu ya visible portion yang dapat digunakan, yang ada dalam spektrum gitu ya. Nah banyak kan radiasi itu banyak gitu ya, tapi kan nggak semua dapat kita terima oleh mata gitu ya, invisible to our eyes gitu ya, to our eyes gitu ya, but dapat diterima sama si remote sensing gitu ya. Ya kan mata kita cuma bisa yang ini nih gitu ya, cuman yang bisa untuk remote sensing sampai sekian gitu ya. Bisa juga sih sampai sekian, ada kok juga microwave gitu ya, nanti lebih jelas lagi. Nah ini yang kita gunakan, ini adalah kelebihan dari si remote sensing, karena remote sensing bisa menangkap spektrum yang dia di luar kemampuan mata kita gitu ya. Nah ini yang kita manfaatkan sama sensor yang dimanfaatkan sama scientist gitu ya, untuk menangkap target-target yang mungkin kita terbatas secara mata gitu ya. Nah sedangkan mata kita sendiri itu hanya mengcover ini loh 0,4 sampai 0,7 mikro ya, ini ya mikro atau miu sih, miu ya, ini kan miu nggak sih, milimeter gitu ya, nano miu senti
kayaknya mikro deh. Kalau nano kan 10⁻⁹, mikro 10⁻⁶ gitu ya, mikrometer. Dan yang paling panjang itu adalah merah, dan yang paling pendek ya jelas ungu gitu ya. Nah kemudian selain tadi kita tahu bahwa dia the shortest of ultraviolet, visible pasti masuk gitu ya. Nah ini infrared gitu ya, itu juga tercover sama remote sensing. Dan kemudian dia direfleksikan dalam region IR gitu ya, dengan portion hampir sama kayak si visible gitu ya. Jadi ini agak overlapping antara infrared sama visible. Kemudian energi bumi gitu ya, bumi itu bisa mengemisikan balik gitu ya dalam bentuk form of heat gitu ya, panas bumi gitu ya tadi gitu ya, bahwa dia juga mentransmisikan gelombang long wave radiation gitu ya, yang itu panjang gelombangnya itu sekitar 3-100 mikrometer. Berarti dia udah beyond tuh infrared gitu ya. Nah ini masih bisa diterima sama si remote sensing. Terus sampai sejauh apa Bu? Apakah sampai microwave? Iya gitu ya. Microwave region itu tercover gitu ya. Dan ini yang termasuk paling panjang yang dapat diterima atau yang dapat digunakan oleh remote sensing gitu ya. Yang paling pendek dari microwave gitu ya, itu sama-sama dengan areanya infrared gitu ya. Dan yang paling panjang gitu ya, itu mendekati radio broadcast. Dari sini kita tahu bahwa akhirnya remote sensing itu bekerja di area sini loh gitu ya. Oke, dapat dipahami gitu ya. Jadi antara ultraviolet gitu ya, the shortest ultraviolet nyampe ke visible, visible lanjut ke infrared, infrared lanjut ke microwave. Udah, sejauh ini remote sensing itu dapat digunakan. Jadi spektrum ini yang dapat dimanfaatkan sama si remote sensing. Kira-kira jelas sampai sini gitu ya. Jadi nggak semua gitu ya, itu bisa dipakai gelombangnya sama si remote sensing atau bisa dimanfaatkan. Nah kalau sudah, kita ke yang tadi gitu ya. Ini berarti yang A udah selesai gitu ya. Kan tadi kan basic konsepnya itu kan ada A, B, C gitu ya. Yang A udah selesai gitu ya. Ini ada radiasi, kemudian ada spektrum. Berarti sekarang kita yang B. Ketika radiasi itu travel melewati atmosfer, pasti dong ada yang namanya interaksi gitu ya. Ini mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Reda dengan sangat baik gitu ya, terkait sama radiasi optik gitu ya, bahwa gitu ya, sebelum si radiasi itu nyampe ke sensornya, jangankan nyampe ke sensor gitu ya, nyampe ke target gitu ya, radiasi itu kan travel gitu ya, melewati atmosfer. Nah ini yang digunakan gitu ya sama remote sensing gitu ya, sama remote sensing. Gimana sih, before radiation used for remote sensing gitu ya, itu kan dia harus travel melewati atmosfer. Nah di atmosfer sendiri itu kan terdiri dari partikel, terdiri dari gas-gas gitu ya, yang kemudian tadi saya bilang dia memberikan berpengaruh gitu ya, dia mempengaruhi dari ini cahaya dan radiasi yang diterima sama bumi gitu ya, yang tadi mungkin bisa pelemahan gitu ya. Karena efek apa sih gitu ya? Ya karena ada efek misal scattering gitu ya, yang kalian juga sudah paham, sudah dijelaskan secara apik gitu ya sama Bu Reda. Ada Rayleigh gitu ya, nggak tahu ini gimana, Rayleigh scattering, ada May scattering, kemudian ada non-selective scattering gitu ya. Misal kalau Rayleigh scattering gitu ya, ketika partikel yang sangat kecil gitu ya dibandingkan dengan panjang gelombang radiasinya gitu ya. Nah ini yang menyebabkan gelombang-gelombang pendek itu di-scatterkan gitu ya, dihamburkan gitu ya, dihamburkan kembali gitu ya. Akhirnya yang direfleksikan hanya yang warna biru gitu ya, during the day gitu ya, during the day.
during the day. Karena yaitu warna biru adalah gelombang yang paling banyak dihamburkan gitu ya, lebih dari gelombang yang lain gitu ya, dari gelombang yang jenis yang lain gitu ya. Jadi yang shorter wavelength gitu ya, yang panjang gelombang yang lebih pendek yaitu biru kan, biru di sini gitu ya, karena kan mata kita cuma bisa lihat RGB gitu, bukan ya, primary colornya adalah RGB gitu ya. Nah makanya warna biru gitu yang dapat kita lihat. Atau kemudian my scattering gitu ya. Kok my scattering, ketika partikelnya itu ya hampir sama lah panjangnya sama radiasi atau panjang gelombang si radiasinya gitu ya. Karena apa gitu ya? Ya karena di sana ada partikel yang bertebaran gitu ya, ada dust, ada debu, kemudian ada pollen itu mungkin serbuk benang sari, kemudian ada asap, kemudian ada sesuatu yang kita interest sebagai meteorologis, ada uap air atau water vapor gitu ya, water vapor. Nah itu kan yang menyebabkan si my scattering gitu ya. Efeknya apa gitu ya? Ya panjang gelombang yang lebih panjang gitu ya, panjang gelombang yang lebih panjang gitu ya, itu di scattering kan, makanya kita lihatnya merah gitu, kemerahan. Itulah kenapa ketika mau sore gitu ya, mau sore itu kan udah partikel polusinya itu kan udah banyak banget tuh yang bertebaran di atmosfer gitu ya. Nah itu kan banyak, sama gitu panjang gelombangnya gitu ya. Akhirnya yang di scatteringkan tuh yang panjang gelombang yang lebih panjang. Akhirnya kita bisa melihatnya tuh yang kita tangkap adalah reddish gitu ya, warna-warna agak kemerahan gitu ya. Jadi misal seperti itu. Dan mungkin non-selective scattering gitu ya. Non-selective scattering itu kalau partikelnya jauh lebih besar. Kok tadi kan relief tuh lebih kecil, nah itu sama, hampir sama atau sama. Nah non-selective itu yang lebih besar daripada panjang gelombang radiasinya gitu ya. Nah biasanya itu bisa water droplet, hujan gitu ya, bisa hujan atau mungkin debu yang ukurannya besar gitu ya, debu yang ukurannya besar. Nah efeknya apa gitu ya? Efeknya adalah tipe dari scattering ini menyebabkan apa ya, kelihatannya kayak kabut gitu ya, atau awan yang tampak di mata kita gitu ya, yang tampak di mata kita. Jadi warnanya putih gitu ya. Karena apa gitu ya? Karena tadi RGB gitu ya, red, green, blue gitu ya. Red, green, blue itu dihamburkan gitu ya pada jumlah yang hampir bersamaan gitu kan. Kok tadi ada yang biru yang lebih pendek yang dihamburkan, makanya kita bisa lihat warna biru itu my scattering. Kemudian kalau relate, ketika dia ada small dust particle, ada water vapor gitu ya, itu dia kan hampir sama tuh gitu, makanya gelombang yang lebih panjang yang dihamburkan. Nah ya kita lihat yang reddish atau kemerahan. Nah kalau yang non selective scattering itu lebih besar gitu ya, bisa dari droplet gitu ya, water droplet yang ada di awan, atau mungkin large dust particle gitu ya. Nah itu panjang gelombangnya itu kan lebih besar gitu ya, partikelnya itu kan jauh lebih besar daripada si panjang gelombangnya itu. Akhirnya ya warna RGB itu gitu ya, red, green, blue itu discatteringkan atau dihamburkan dengan nilai yang hampir sama. Nah efeknya apa gitu ya, tahu dulu kan spektrum warna gitu ya. Ketika blue, green, red gitu ya, teorinya akan menjadi warna putih gitu ya. Makanya kita yang lihat, oh awan tuh warnanya putih gitu ya. Itu karena itu gitu ya, karena gelombang yang dipancarkan sama si awan gitu ya, itu karena efek gitu ya, efek dari si awan itu partikelnya jauh lebih besar gitu ya, makanya gelombang yang dipancarkan dalam amount yang sama gitu ya, visible-nya itu yang dipancarkan dalam amount yang sama, jadinya terlihat seperti warna putih kayak gitu. Oh ini yang nih relic my and non selective misal seperti itu. Kemudian selain scattering gitu ya, selain scattering ada yang namanya absorption. Jadi ketika dari matahari gitu ya sebelum nyampe target gitu ya, melewati atmosfer, selain tadi dihamburkan, itu juga ada yang diserap. Nah terkait penyerapan ini gitu ya, molecules in the atmosphere tends to absorb energy at various panjang gelombang gitu ya. Jadi ada molekul-molekul di atmosfer yang dia itu dapat menyerap, emang kerjaannya sama Allah gitu ya, dia diciptakan untuk menyerap energi gitu ya, menyerap energi pada
various gelombang gitu ya. Ya kalau ini contohnya ini adalah scattering gitu ya, ini absorb. Ini cuma contohnya aja. Kalau scattering kan berarti di redirect gitu ya. Yang tadi partikel gas molekul gitu ya, dia nyampe melewati atmosfer, kemudian dia arahnya dihamburkannya berbeda-beda tadi ya, karena ada yang warnanya ini makanya dihamburkan warna ini gitu ya, di arah yang berbeda. Nah ini kalau absorb dia diserap. Nah apa saja itu gitu ya, setidaknya ada partikel-partikel di atmosfer gitu ya yang dapat menyerap si radiasi matahari. Karena nggak semua radiasi matahari itu baik untuk kita gitu ya, makanya itu Allah itu maha luar biasa gitu ya, Tuhan itu maha luar biasa, makanya diciptakannya atmosferik konstituen gitu ya, yang secara umum ada 3 gitu ya. Pertama ozon gitu ya, sudah tahu gitu ya bahwa ozon itu adalah partikel yang dia sebagai selimut bumi gitu ya, dan dia dapat mengabsorb gitu ya ultraviolet radiation yang sangat berbahaya itu gitu ya, yang dikeluarkan yang dihasilkan atau yang dipancarkan dari si matahari gitu ya. Terima kasih kepada ozon akhirnya UV nggak nyampe ke kita, nggak nyampe ke target karena dia sudah habis duluan diserap sama ozon. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2 gitu ya. Nah dia ini dianggapnya sebagai greenhouse gas gitu ya, atau gas rumah kaca GRK gitu ya. Dia cenderung untuk mengabsorb radiasi secara kuat gitu ya, yang terkait sama IR gitu ya, atau infrared spektrum. Nah dia biasanya berasosiasi sama panas gitu ya, sama yang menghasilkan panas, energi yang menghasilkan panas gitu ya. Nah itulah kenapa ketika kita terlalu banyak CO2 gitu ya, akhirnya kita, yaitu efek gas rumah kaca itu ya, ketika terlalu banyak CO2 akhirnya dia terperangkap gitu ya, terperangkap si airnya ini, karena kan bumi itu kan juga memancarkan gitu ya, mentransmisikan gelombang lewat long wave radiation itu, karena di atas bumi ada karbon dioksida gitu ya, ya akhirnya dia diserap, kemudian dia memanasi kita, itu yang dikatakan dengan efek gas rumah kaca gitu ya. Padahal kalau dia di jumlah yang sebenarnya atau di jumlah normalnya dia memang mengabsorb, tapi memang absorbnya itu untuk hal-hal untuk amount atau magnitude yang sewajarnya. Jadi kalau udah kebanyakan ya dia akhirnya jadi trap gitu ya, jadi mengurung gitu ya, mengurung panas itu di sekitar bumi, akhirnya yaitu gerah, kenaikan suhu dan sebagainya. Nah kemudian selain ozon, kemudian karbon dioksida, ada water vapor gitu ya. Ini yang kita interest sebagai meteorologis gitu ya, uap air, bahwa di atmosfer ini kan banyak gitu partikelnya. Nah uap air ini adalah salah satu dari atmosferik konstituen yang dia itu berfungsi untuk menyerap incoming long wave IR gitu ya. Jadi infrared gelombang inframerah gitu ya, yang dari bumi gitu ya, yang dari bumi karena dia long wave gitu ya. Dan short wave microwave radiation, atau yang dari misal dari matahari. Kok kebalik sih? Dari radiasi. Jadi terima kasih gitu ya, karena ada ini gitu ya, kita nggak langsung kena sama si UV. Udah selesai terkait sama atmospheric interaction, bahwa ketika radiasi itu nyampe ke kita gitu ya, atmosfer itu sudah memfilter gitu ya, memfilter mana-mana saja gelombang yang aman mungkin buat kita gitu ya, atau mana-mana saja gelombang yang bisa nyampe ke kita gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan gelombang radiasi yang dia tidak dihamburkan kembali atau dia tidak diserap sama atmosfer gitu ya. Nah ya ini yang kita interest, yakni target interaction yang nanti berkaitan sama si remote sensing. Jadi sisa energi atau sisa spektrum gitu ya, yang dia lolos dari penghamburan, dia lolos dari absorption, dia nyampe gitu ya. Nih ketika energi gitu ya,
incident upon the surface gitu ya, dia akan berinteraksi gitu ya dengan target melalui 3 proses gitu ya. Jadi tadi yang tadi sudah difilter kan masih ada tuh yang bisa masuk ke target gitu ya. Targetnya bisa awan, bisa kita gitu ya, atau bisa land surface, apapun itu gitu ya, melewati 3 proses. Yang pertama absorption, jadi radiasi diserap gitu ya oleh target, kemudian ditransmisikan gitu ya, jadi radiasi itu ditransmisikan melewati targetnya gitu ya. Jadi misal kayak ada target gitu ya, ini radiasi, nah dia ditransmisikan nih ke dalam targetnya. Misal ini adalah land surface gitu ya, misalnya adalah tanah. Kemudian ada yang direfleksikan gitu ya, blah kayak gitu ya. Jadi dia masuk terus direfleksikan kembali gitu ya, bounce off the target and is redirected gitu ya. Dan kemudian arahnya berubah. Nah, total dari insiden energi ini gitu ya, ketika dia berinteraksi dengan surface atau dengan tanah, itu bisa satu kejadian atau tiga-tiganya gitu ya, atau tiga-tiganya itu terjadi. Nah, kita taunya dari mana? Yaitu tergantung dari proportion, depends on the wavelength gitu ya, sama material atau condition dari si feature si target itu gitu ya. Jadi tergantung dari panjang gelombang radiasinya, sama yang kedua property dari target gitu ya, properties of target gitu ya. Namun gitu ya, di antara 3 ini gitu ya, yang dimanfaatkan oleh remote sensing gitu ya, we are most interested in measuring the radiation reflected from target. Yang interest yang bisa dimanfaatkan itu adalah yang direfleksikan kembali gitu ya, dipantulkan kembali sama si target. Karena kan kalau ditransmisikan ya nggak bisa dibalikin lagi ke sensor gitu ya. Kok diabsorb juga nggak. Jadi yang bisa adalah yang ketika dia bisa direfleksikan kembali. Dapat dipahami ya? Nah, bagaimana sih interaksi itu gitu ya? Karena tadi kita sudah firm gitu ya. Oh, ternyata yang buat remote sensing itu adalah yang refleksi gitu ya, atau yang dipantulkan kembali. Nah, setidaknya ada 2 jenis refleksi gitu ya. Ada dua jenis pemantulan gitu ya. Yang di sini dibilangnya extreme end atau yang paling sesuai teori gitu ya, yang paling sesuai teori. Yang pertama adalah spekular. Kalau spekular itu kayak gini nih gitu ya. Ini yang spekular nih yang kotak atas nih ya. Ini yang diffuse gitu ya. Spekular itu kayak mirror gitu ya, kayak kaca. Jadi apa yang kamu kasih itu yang akan dipantulkan kembali gitu ya. Jadi sempurna gitu ya. Sempurna. Semua energi dipantulkan kembali dari target atau dari surface pada satu direction, pada satu arah yang sama. Contohnya apa? Smooth water gitu ya. Air yang dia tenang, tidak bergelombang, nggak ada riak di sana, yang benar-benar tenang. Makanya kalian bisa ngaca toh di atas air yang jernih gitu ya, bisa lihat gitu, kayak gitu. Atau misal kalau enggak adalah permukaan tanah, tapi yang dia kayak misal aspal gitu ya, bukan aspal sih, kok aspal diserap karena dia black body gitu ya. Pokoknya yang dia, oh I know, salju gitu ya. Salju itu kan warnanya putih, dan kalau dia bersih gitu ya, dia pantulannya itu tinggi gitu ya, pantulannya itu tinggi, sama seperti itu. Nah, kemudian yang satunya selain spektakular ada yang diffuse. Kalau diffuse itu kebalikannya. Kalau tadi mulus seperti kaca, ini raw, kasar gitu ya, kasar, sehingga energi direfleksikan kembali pada arah yang berbeda tapi masih serupa gitu ya. Gampangnya seperti ini. Kayak dia ketika ada radiasi menyinari pohon gitu ya, yang diterima sama daun. Nah, itu dia dikembalikan gitu ya dari ke arah yang berbeda-beda, tapi dengan uniformly gitu ya arahnya gitu ya. Misal 20 derajat seperti itu. Atau misal kalau kalian lihat permukaan tanah yang dia kerikil tapi besar, jumlah besaran kerikilnya tuh sama gitu ya. Seperti itu. Itu nanti dia akan dipantulkan kembali dengan arah yang
hampir serupa. The problem is gitu ya, the problem is kebanyakan dari Earth surface gitu ya, permukaan bumi itu nggak yang ada di dua ekstrim itu, nggak yang bener-bener kayak kaca gitu ya, nggak mungkin air itu nggak ada riaknya, dan nggak mungkin gitu ya ada daun atau mungkin kerikil yang gedenya sama semua gitu ya, pasti ada gede kecil, kemudian kalau laut pasti ada gelombang, ada riaknya gitu ya. Nah kebanyakan dari Earth surface gitu ya, dia berada di antara perfectly specular dan perfectly diffuse gitu ya, perfectly diffuse gitu ya. Nah ini kan kalau ekstrimnya seperti ini, specular like a mirror gitu ya. Nah kalau diffuse gelombang datang kemudian di redirect pada ini yang sama. Kenyataannya problemnya adalah di sini nggak ada yang benar-benar perfectly seperti spekular atau diffuse gitu ya. Nah terus bagaimana? Ya dia tergantung dari roughness gitu ya, atau kekasaran dari si feature atau kekasaran dari target itu sendiri dibandingkan dengan panjang gelombang yang datang dari ini shortwave income gitu ya, dari radiasi matahari yang datang kayak gitu. Nih misal di sini gitu ya. Jadi sama gitu ya, bergantung dari lambda sama feature atau roughness-nya. Di sini lebih jelas gitu ya kekasarannya. Bila panjang gelombangnya lebih kecil daripada particle size-nya, maka diffuse reflection akan mendominasi. Bila panjang gelombangnya gitu ya lebih pendek gitu ya, lebih pendek daripada particle size target gitu ya, atau roughness-nya gitu, maka diffuse reflection yang akan mendominasi. Nah kemudian dari sini gitu ya, dari sini akhirnya kita menemukan gitu ya, nggak semua target itu memiliki memiliki ukuran yang sama. Nah dengan menghitung gitu ya, dengan menghitung berapa sih energi yang direfleksikan atau diemisikan balik oleh target gitu ya, ini yang di bounce back gitu ya, bounce off yang direfleksikan kembali gitu ya, melalui panjang gelombang yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini loh yang nanti akan diterima oleh si sensor. Nah we can build up a spectral response for the object. Jadi dari matahari gitu ya, kemudian melewati target, sama target diemitkan kembali. Nah kita tahu energi yang diemisikan kembali atau direfleksikan kembali itu, kemudian itu yang dimanfaatkan oleh sensor untuk membangun spectral response yang nanti akhirnya di-collect dan di-record sama sensor. Itulah kenapa gitu ya, sama-sama jenis daun gitu ya. Misal ini ada deciduous leaves gitu ya. Saya seharusnya ini ada gambarnya gitu ya, cuman waktu nggak sempet. Deciduous leaf, oke gitu ya. Nah ini tuh misal kayak mungkin kalian lebih tahu gitu ya daripada saya. Jadi dia itu kayak pohon-pohon tinggi gitu ya, kayak di botani atau mungkin ya yang pohon tinggi gitu ya, dengan daunnya tuh yang panjang-panjang gitu ya, daunnya yang kayak gini gitu ya. Nah itu over wavelength gitu ya, pada panjang gelombang sekian, ini loh reflektansinya sekian. Kemudian conifer needles itu kayak cemara ya, cemara nggak sih, atau apa sih yang kayak jarum bentuk ininya, conifer needles ya, setahu aku cemara sih. Iya, setahu aku cemara gitu ya. Mungkin kalau salah ya sudah, lainnya hanya ini terkait sama pertumbuhan, saya nggak ngerti gitu ya. Kemudian, nah di sini gitu ya, hanya pada wavelength ini dia reflektansinya ada. Nah kemudian dry grass gitu ya, atau rumput kering, itu bahkan sampai wavelength kesekian gitu ya, dia masih punya energi atau masih bisa merefleksikan energi gitu ya. Dan kemudian green grass gitu ya, rumput yang masih hijau gitu ya, itu beda sama dry grass gitu ya. Jadi beda gitu ya antara rumput kering sama rumput hijau. Itu tadi bergantung dari
panjang gelombangnya yang diterima sama propertiesnya. Ini kan beda semua propertiesnya gitu ya. Nah makanya itu ada yang diffuse gitu ya, ada yang diffuse-nya tapi berapa, akhirnya reflektansinya berbeda gitu ya. Nah akhirnya gitu ya, ini misal vegetasi, ini adalah water gitu ya. Meskipun sama-sama mendapatkan radiasi dengan spektrum ini, spektrum IR red green blue. Tadi saya red green ya ngomongnya, salah ya mungkin, red green blue gitu ya. Itu kayak gini ya, misal apa ini namanya, pohon gitu ya. Nah si pohon ini menyerap gitu ya, menyerap visible light blue and red. Akhirnya yang dipantulkan tuh yang green, itulah yang nyampe ke mata kita. Makanya kita tahu oh pohon itu warnanya hijau gitu ya. Nah sama dengan water gitu ya. Water diantara semua tadi spektrum yang diterima sama water gitu ya, sama target gitu ya, itu yang lebih banyak direfleksikan warna biru. Ada kita taunya warna biru gitu ya. Cuman masalahnya gitu ya, kalau kita hanya melihat dari visible light gitu ya, water sama vegetasi itu mungkin merefleksikan magnitude gitu ya, magnitude atau nilai yang hampir sama terkait sama visible, panjang gelombang visible gitu ya. Hanya saja bedanya satunya green, satunya green gitu ya, satunya blue gitu ya. Tapi pada panjang gelombang visible dia sama gitu ya. Terus bagaimana membedakannya gitu ya. Nah kita coba mendeteksi pakai IR-nya, karena dia juga sama-sama memantulkan infrared. Cuman mata kita terbatas gitu ya, makanya itu infrared ini yang nantinya dimanfaatkan oleh si sensor untuk kemudian dikalkulat gitu ya. Oh ini loh water, oh ini loh vegetasi, bahkan tadi gitu ya, ini loh vegetasi yang dia hijaunya seperti ini, oh ini loh vegetasi yang dia agak mengering gitu ya, karena propertiesnya kan beda-beda gitu ya. Kalau hanya mengandalkan visible light, kemampuan kita ya terbatas gitu ya. Makanya thanks to remote sensing yang dia dapat menerima gitu ya, spektrum cahaya yang tadi dari shortest UV sampai longest microwave. Jadi seperti itu. Nah tadi dari energi yang dibalikkan tadi itu sama sensor dikolek. Nah oleh spectral response gitu ya, perbedaan tadi gitu ya, CIR gitu ya, CIR dari target yang mungkin sama gitu ya, sama-sama hijau gitu ya, kita tahu gitu ya, oh dia yang tadi, oh dia daunnya jarum, oh dia daunnya lebar, oh dia hijaunya seperti ini gitu ya. Nah ini bervariasi secara waktu dan lokasi gitu ya. Kenapa bervariasi secara waktu dan lokasi? Ya karena secara waktu kita bumi kan berputar gitu ya, berotasi. Ada saatnya kita mendapatkan full sinar matahari, tapi ada yang tidak gitu. Kemudian secara lokasi gitu ya, sama juga gitu ya. Mungkin ada yang tertutup atau terhalang gitu ya, atau mungkin tadi balik lagi gitu ya, bahwa matahari itu juga di setiap lokasi itu kan beda-beda, antara tropis yang dia dapat matahari segini langsung tegak lurus, nah sedangkan untuk yang subtropis dia seperti ini kayak gitu ya, karena bumi itu titling gitu ya, nggak tegak lurus tapi dia agak miring. Jadi seperti itu basic konsep A, B, C gitu ya, dari source, kemudian atmosphere interaction sama target interaction. Udah deh, sekian gitu ya mata kuliah hari ini. Seharusnya ada summary, saya lupa ya bikinnya. Insyaallah next time akan ada summaries-nya. Ini saya tutup dari Trevor Pecklin gitu ya. No matter how screwy a particular satellite was, it had to obey the same laws of physics as the rest of the solar system. Jadi bagaimanapun rahasianya gitu ya, atau bagaimanapun canggihnya satelit itu bekerja gitu ya, dia tetap harus mematuhi hukum fisika sebagaimana yang dijelaskan gitu ya sama si source energy, sama si source of illumination atau si solar systemnya itu.
itulah kenapa kalian belajar fisika banyak banget ya, yang hanya beda aja namanya gitu ya, ganti fisika 1, fisika 2, nanti fisika awan, kemudian ada roa dan sebagainya. Udah, sekian mata kuliah satelit di minggu kedua ini. Semoga kalian happy. Atas kesalahan pengucapan, atas kesalahan artikulasi, kemudian pronounce dan sebagainya gitu ya, saya mohon maaf. Itu pure limitasi dari saya. Bila ada salah, saya pribadi mohon maaf. Kita kembali gitu ya, insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, feel free to drop any question in Simas or at Modo personal DM. Bye.